Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Watan dan warga besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dimanapun berada, semoga kita semua selalu kompak, utuh, bersatu, satu bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu dalam menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita ketahui bahawa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar adalah seorang ulama besar, alumni Madrasah As-Saulatiyah Makkatul Mukarramah yang diakui keilmuannya oleh ulama-ulama besar maupun para tulab dimanapun berada, khususnya di Madrasah As-Saulatiyah Makkah. Karena beliau adalah seorang ulama besar, maka beliau pula mempunyai karangan-karangan, kitab-kitab karangan yang tertulis dalam bahasa Arab. Kemudian juga karangan beliau berupa kitab-kitab wirid, solawat dan doa. Dan ada juga karangan beliau dalam bahasa Indonesia, Melayu dan Sasak. Dan juga karya-karya seni sastranya atau nasyid, lagu perjuangan dan dakwah dalam bahasa Arab, Indonesia, Melayu dan Sasak. Karangan beliau berupa kitab dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu Risalatut Tauhid, kitab ilmu tauhid, tersusun dengan menggunakan soal jawab. Kita ketahui bahawa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ilmu tauhid, kitab tauhid tersebut menjelaskan kepada kita tentang rukun iman yang terdiri dari meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga meyakini adanya para malaikat, meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik berupa lembaran yang dinamakan dengan suhuf, kemudian juga kitab-kitab seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quranul Karim. Kemudian juga meyakini akan adanya qada qadar, meyakini para rasul-rasul Allah
Yang kelima yaitu meyakini adanya qada qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yakin terhadap adanya hari akhir atau hari kiamat. Di samping itu juga beliau menyusun kitab ilmu fikih yang bernama Sulamul Hija, merupakan syarah kitab Safinatun Najah. Kita ketahui bahawa ilmu fikih itu adalah menjelaskan tentang hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam fikih itu menjelaskan bagaimana cara kita solat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain tentang hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipelajari dalam ilmu fikih. Yang ketiga, kitab Nahdlatuz Zainiyah, yaitu tertulis dalam bentuk nazam. Ini adalah kitab ilmu faraid. Ilmu faraid itu adalah ilmu agar kita bisa mengetahui bagaimana cara membagi harta benda peninggalan orang-orang yang telah meninggalkan kita, seperti bapak kita. Kalau bapak kita itu meninggalkan tanah, bagaimana cara kita membaginya? Kalau orang tua kita itu meninggalkan kita berupa uang, bagaimana cara kita membagi uang tersebut? Dan siapa-siapa yang berhak menerima warisan tersebut, itu yang dinamakan dengan ahli waris. Nah, itulah yang dibicarakan dalam ilmu faraid tersebut. Kemudian yang keempat, At-Tuhfatul Ampananiyah, syarah Nahdlatuz Zainiyah. Ini juga termasuk ilmu faraid, kitab yang membicarakan tentang warisan. Yang kelima, Al-Fawaqihul Ampananiyah, soal jawab ilmu faraid. Banyak kitab-kitab yang disusun oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tentang ilmu faraid. Karena pada masa itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar menyusun kitab-kitab ilmu faraid disebabkan karena masih jarang umat Islam yang paham tentang ilmu faraid atau ilmu waris, bagaimana cara membagi harta warisan tersebut, harta peninggalan dari orang-orang yang telah meninggalkan kita. Sehingga pada suatu waktu ada seorang warga Pancor dulu, seorang jamaah pergi ke seorang tuan guru yang namanya Tuan Guru Badarul Islam. Tuan Guru Badarul Islam itu adalah anak dari Tuan Guru Kiai Haji Umar Kelayu. Jamaah itu bertanya kepada Tuan Guru Badarul Islam tentang ilmu faraid. Lalu Tuan Guru Badarul Islam itu menjawab jamaah tersebut, sebaiknya kamu bertanya kepada Tuan Guru Madrasah. Itu jawaban dari Tuan Guru Badarul Islam.
karena Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar itu satu-satunya ulama atau Tuan Guru di Lombok ini yang pertama mendirikan madrasah, dan banyak madrasah yang didirikan oleh beliau sehingga Al-Maghfurlah Tuan Guru Badarul Islam itu menjawab jamaah itu dengan mengatakan, sebaiknya kamu bertanya kepada Tuan Guru madrasah, bukan mengatakan kepada Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Namun Tuan Guru Badar atau Tuan Guru Badarul Islam itu menjawab jamaah itu dengan mengatakan, sebaiknya kamu bertanya kepada Tuan Guru madrasah. Dan Tuan Guru Badarul Islam itu mengetahui bahawa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu benar-benar ahli dalam ilmu faraid tersebut. Terbukti dengan banyaknya karangan-karangan beliau dalam kitab ilmu faraid tersebut yang membahas tentang ilmu warisan. Di samping itu juga kitab Mi'rajus Sibyan ila Sama'ilil Bayan, ini adalah merupakan kitab ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu agar susunan dalam berbicara atau menyusun sebuah kalimat agar fasih, mantap ucapannya atau karangannya dalam menyusun suatu kalimat dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau ini ilmu balaghah dalam menyusun kalimat Arab agar menjadi susunan yang benar-benar fasih, sehingga perlu mendalami ilmu balaghah. Yang ketujuh, an-nafhat ala takriratis saniyah, itu adalah ilmu mustalahul hadis. Kalau an-nafhat ala takriratis saniyah adalah ilmu membicarakan masalah hadis, kitab membicarakan masalah hadis, karena di dalam hadis itu ada namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif, dan ada juga namanya hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, di sanalah dibicarakan atau dibahas tentang hadis-hadis atau macam-macam hadis, kemudian perawi hadis dan sebagainya. Yang kedelapan, Nailul Anfal. Nailul Anfal ini adalah membicarakan atau mempelajari tentang ilmu tajwid, agar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, sehingga kita di saat membaca Al-Quran itu membacanya dengan benar, bukan sekedar membaca. Karena kita dengar di speaker-speaker masjid, musola itu banyak sekali yang membaca Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan. Artinya cara membacanya itu salah sekali. Misalnya nun sukun bertemu dengan ghain, dibaca, ada yang membacanya minggilin, padahal min ghillin. Harus jelas, terang dan jelas, karena izhar halki, nun sukun bertemu dengan ghain. Kemudian juga kita dengar
di saat membaca Al-Quran, Bismillahi majriha wa mursaha, itu sebenarnya bacaan yang tepat. Namun kita dengar ada yang membacanya Bismillahi majraha wa mursaha, ada yang membacanya Bismillahi majraiha wa mursaha, ada juga yang membacanya Bismillahi majriha wa mursaha, dan lain-lain. Namun yang pas menurut aturan dalam qiraat membaca Al-Quran itu adalah Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Nah, itu cara membacanya. Nanti kalau ketemu di dalam Al-Quranul Karim ayat tersebut harus dibaca Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian juga ada kitab karangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar. Kitab membicarakan tentang ilmu nahwu. Namun kitab tersebut hilang dulu waktu beliau pulang dari Makkatul Mukarramah. Mungkin hilangnya di kapal laut atau mungkin hilang di tempat lain. Itu penjelasan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, bahwa kitab nahwu yang disusun oleh beliau itu hilang. Seandainya kitab nahwu itu masih kita dapatkan, kita lihat, kita bisa pelajari, kitab nahwu itu sangat mudah, gampang sekali untuk bisa dipahami. Itu menurut penjelasan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu di Musalla Al-Abrar. Nah, itulah sebagian kitab karangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar dalam susunan bahasa Arab yang benar. Masih banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Bapak Maulana Syekh, namun hanya sebagian yang bisa kita temukan sampai sekarang ini. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.